Assalamualaikum, hai semua, kenalin aku Lydia. Jadi pada video kali ini aku akan ngebahas atau menganalisis sedikit terkait film dokumenter yang berjudul Jagal atau The Art of Killing, tentunya dalam perspektif hukum humaniter atau khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia berat atau pelanggaran HAM berat. Nah, pada film Jagal ini, dia itu mengangkat tragedi pembantaian pada tahun 1965 sampai dengan pada tahun 1966, yang tentunya itu di Indonesia, yaitu ketika masyarakat yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau biasa dengan kita kenal dengan istilah PKI gitu, menjadi target penahanan, penyiksaan, dan juga pembunuhan. Dan uniknya, film ini itu memperlihatkan pelaku kekerasan secara langsung yang menceritakan kembali tindakan mereka dengan kebanggaan tanpa rasa bersalah. Nah, dari sini kita dapat melihat gambaran nyata tentang kekerasan terorganisir yang dilakukan secara sistematis. Dalam hukum internasional, pelanggaran HAM berat terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melihat peristiwa dalam film ini, kategori yang paling relevan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena kekerasan yang ditampilkan itu bukan insiden spontan, melainkan tindakan terencana yang dilakukan secara meluas dengan target kelompok tertentu, yaitu mereka yang dituduh sebagai komunis. Nah, bukti pelanggaran HAM berat dalam film ini itu dapat kita lihat dari adanya pembunuhan massal yang dilakukan tanpa proses hukum yang sah, di mana pelaku itu menyampaikan bahwa korban itu dibunuh hanya berdasarkan tuduhan tanpa pemeriksaan, tanpa bukti, dan tanpa kesempatan membela diri, di mana pembunuhan massal ini itu sudah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dan film ini juga itu memperlihatkan pengakuan mengenai penyiksaan fisik maupun psikis terhadap korban sebelum mereka dibunuh. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum humaniter, penyiksaan itu termasuk pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Dan selain itu juga, banyak korban ditahan secara sewenang-wenangnya tanpa surat penangkapan, tanpa proses pengadilan, bahkan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Dan ini itu masuk unsur penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang. Kekerasan yang digambarkan dalam film ini juga itu menciptakan efek ketakutan kolektif. Kekerasan tidak hanya bertujuan menghabisi korban, tetapi juga untuk menundukkan masyarakat luas melalui intimidasi. Ketika pelaku justru dipuji dan diberi posisi sosial, ini menunjukkan adanya legitimasi negara terhadap kekerasan. Artinya apa? Artinya, kejahatan dilakukan bukan hanya oleh individu, tetapi juga oleh struktur kekuasaan. Nah, dari perspektif prinsip hukum humaniter, peristiwa ini jelas melanggar azas-azas fundamental seperti prinsip kemanusiaan, prinsip non-diskriminasi, prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, dan juga prinsip pembatasan penggunaan kekerasan. Pelanggaran ini itu tentunya semakin berat karena apa? Karena sampai hari ini banyak pelaku tidak pernah diadili, sementara korbannya dan keluarga korban itu tidak mendapatkan keadilan, rehabilitasi, maupun pengakuan negara. Nah, pada film Jagal ini, ia itu secara tidak langsung mengkritik impunitas di mana pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tetap hidup bebas. Padahal, menurut hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat imprescriptible atau tidak memiliki kadaluarsa, yang artinya selama pelaku masih hidup, negara itu tetap berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan bagi korban. Nah, kalau kita simpulkan nih, dan dapat ditegaskan juga bahwa film Jagal ini itu menampilkan pelanggaran HAM berat secara jelas, terutama
kejahatan terhadap kemanusiaan yang melalui pembunuhan, penyiksaan, penahanan yang sewenang-wenang, dan juga kekerasan sistematis terhadap kelompok tertentu. Dan aku harap semoga tragedi ini itu menjadi pembelajaran agar kekerasan negara itu tidak terulang kembali. Dan buat kalian yang penasaran filmnya itu gimana dan lebih jelasnya itu seperti apa, nanti aku akan cantumin link filmnya itu di deskripsi. Bagi kalian yang mau nonton, silahkan nonton. Cukup sekian, terima kasih. Bye-bye.